Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Parang Panjang Sepekan dari Studio Kominfo Parang Panjang. Bersama saya, Rahman Arifan. Inilah informasi selengkapnya. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra resmikan Kafe Sarumpun Padi di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Ahad 21 Januari. Hitung sama-sama ya Bapak Ibu ya, dalam hitungan 3, 2, 1. Kafe Sarumpun Padi resmi dibuka. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa sekali. Kita lanjutkan dengan sesi foto. Kafe Sarumpun Padi merupakan satu dari 4 unit usaha yang dikelola Koperasi Syariah Pariwisata Desa Wisata Kubu Gadang. Pendanaan dari kafe ini merupakan dana alokasi masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi anggota koperasi. Dihimpun dari dana simpanan wajib, simpanan pokok, dan investasi beberapa orang masyarakat. Dalam sambutannya, PJ Wakosoni menyampaikan, dengan terbentuknya koperasi desa wisata pertama di Sumbar, diharapkan ke depannya geliat wisata di Kubu Gadang juga semakin baik dan semakin meningkat. Sony juga mengatakan, salah satu investasi pariwisata yang penting adalah promosi. Dengan adanya promosi kafe ini, akan lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas, baik itu Padang Panjang hingga Indonesia. Dari perjalanan waktu 8 tahun, 10 tahun perjalanan Kubu Gadang, alhamdulillah, walaupun secara perlahan tapi pasti itu bergerak lebih maju. Dan ini yang pertama terbentuknya koperasi desa wisata yang ada di Sumatera Barat. Sementara itu, Doni Hendra mengungkapkan Kafe Sarumpun Padi merupakan kafe sawah pertama kali di destinasi wisata yang ada di Sumatera Barat. Tema dari kafe sawah ini adalah tradisional modern. Mulai dari makanan tradisional dan makanan kampung, juga menghadirkan menu-menu kopi dan makanan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang Sepekan. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi Ansarullah, mengajak umat Islam jangan mau diadu domba dan jangan seperti kaum musyrik yang memecah belah. Hal ini disampaikannya dalam subuh mubarakah di Masjid Nurul Amri, Ahad 21 Januari. Sebelumnya, PJ Wali Kota Sony Budaya Putra dalam edisi ke-76 Subuh Mubarakah di Masjid Nurul Amri ini mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan tidak panik menyikapi kondisi Gunung Merapi yang masih erupsi. Alhamdulillah, tambah Sony, baru-baru ini Padang Panjang mendapat bantuan masker dan sabun cair dari pemerintah pusat yang nilainya lebih 500 juta rupiah. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Pemko Padang Panjang gelar rapat koordinasi dan evaluasi kinerja 2023 serta pelaksanaan program 2024 di hal lantai 3 Balai Kota, Senin 21 Januari, yang dipimpin oleh PJ Wali Kota Sony Budaya Putra. Adapun beberapa hal yang dievaluasi pada rapat yang dihadiri Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid di organisasi perangkat daerah, Camat dan Lurah sePadang Panjang ini diantaranya evaluasi pelaksanaan kegiatan, pencapaian pendapatan, pertanggungjawaban belanja OPD, pengelolaan administrasi aset, dan penegakan disiplin pegawai. Dalam arahannya, PJ Wakosoni menyampaikan evaluasi kinerja itu penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat penyerapan dan capaian kegiatan yang telah dilaksanakan di masing-masing OPD beserta camat dan lurah. Sony menambahkan, para kepala OPD juga mesti melakukan pengawasan lapangan secara maksimal, agar pelaksanaan setiap kegiatan betul-betul terrealisasi secara baik. Sony juga meminta setiap OPD, camat dan lurah agar terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rifki Mahendra dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang Sepekan. Apel gelar pasukan Satlinmas Pemilu Sekota Padang Panjang digelar guna optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan penyelenggaraan Pemilu 2024, Selasa 23 Januari di lapangan Bancalawe. Apel tersebut dipimpin PJ Wali Kota Sony Budaya Putra, diikuti Ketua DPRD Mardiansyah, Kapolres AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro,
perwakilan Forkopimda, pejabat di lingkungan Pemko, KPU dan Bawaslu Padang Panjang. Sony dalam sambutannya menyampaikan, tema apel gelar pasukan ini adalah pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman, ketertiban umum, dan kesiapsiagaan peran Linmas pada penyelenggaraan pemilu 2024. Ditambahkannya, perlu ada suatu upaya terpadu melibatkan aparat keamanan terkait dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi gangguan Kamtibmas penyelenggara pemilu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut, yakni dengan memberdayakan potensi-potensi yang ada di masyarakat, seperti Satlinmas, untuk membantu aparat keamanan. Menghadapi pemilu 2024 ini, perlu adanya kesiapsiagaan Satlinmas untuk membantu pelaksanaan dan pengamanan kegiatan tersebut. Sony berharap kepada pihak terkait agar melakukan peningkatan pemahaman kepada masyarakat supaya berpartisipasi dengan baik sesuai pilihan dan hati nurani masing-masing. Dengan begitu, imbuhnya, pemilu 2024 di Padang Panjang bisa sukses, baik dari aspek penyelenggaraan maupun kualitas hasil dari pemilu tersebut. Andes Maradona dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra mengapresiasi pangan jajan anak sekolah atau kantin kejujuran yang ada di SMP Negeri 1 Padang Panjang yang akan mengikuti lomba tingkat nasional. Apresiasi tersebut beliau sampaikan saat meninjau SMP Negeri 1 Padang Panjang bersama PJ Sekdako Winarno, Selasa 23 Januari. Ia juga membagikan masker kepada siswa-siswi mengingat erupsi Gunung Merapi yang masih terjadi. Selain itu, ia juga mengapresiasi SMP Negeri 1 yang telah meraih 41 prestasi pada 2023 lalu, baik tingkat kota maupun nasional. Di antaranya, 3 prestasi oleh guru, 1 penghargaan kepada sekolah, dan 38 penghargaan untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Padang Panjang. Pangan jajan anak sekolah SMP Negeri 1 dikelola siswa-siswi yang sudah ditunjuk bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Barat untuk pengujian makanan yang masuk ke pangan jajan anak sekolah. Kepala SMP Negeri 1, Ermita, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota yang sudah mendukung apa saja program yang dilakukan SMP Negeri 1 dan sekolah-sekolah yang ada di Padang Panjang. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra meninjau progres perawatan gelanggang olahraga Khatib Sulaiman yang telah mulai dikerjakan sejak akhir Desember 2022 lalu, Selasa 23 Januari. Perawatan stadion yang telah dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tersebut kini sudah sampai pada tahapan akhir, yaitu perawatan pada rumput stadion yang sudah mulai tumbuh. Kepala Disporapar Nur Asrizal kepada Kominfo mengungkapkan, perawatan dan perbaikan yang dilakukan meliputi bagian-bagian yang belum memadai untuk berfungsinya lapangan sepak bola ini. Nur Asrizal menyebutkan, perbaikan lapangan sepak bola Bancalawe ini dilakukan secara bertahap dan diharapkan bisa rampung paling lambat bulan depan dari segi perawatan rumputnya. Ia juga mengimbau masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga dan merawat lapangan sepak bola ini. Sementara itu, PJ Wako Sony menyambut baik progres perbaikan dan perawatan stadion yang berjalan dengan lancar. Sony berharap perawatan ini bisa segera rampung dan lapangan sepak bola ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan event-event pertandingan yang bisa memberikan hiburan untuk masyarakat. Turut mendampingi PJ Wako pada kegiatan tersebut, Kepala BPBD Kesbangpol I Putu Venda, Kepala Satpol PP Damkar Beni, dan pihak terkait lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 425 orang Satuan Perlindungan Masyarakat sekota Padang Panjang ikuti kegiatan pembukaan pelatihan peningkatan penguatan kapasitas anggota di Gor Bancalawe. Bapak dan Ibu adalah orang-orang pilihan yang terpilih dari hasil rekrutmen, penjaringan dan seleksi. Dan kami meyakini dalam proses pemilihan dan penunjukan sebagai Linmas ini,
Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang independen, tidak berafiliasi ke dalam salah satu partai politik. Kegiatan yang digelar pemerintah kota melalui Satpol PP Damkar tersebut dibuka PJ Wali Kota Sony Budaya Putra usai kegiatan apel bersama pasukan Satlinmas di tempat yang sama. Dalam arahannya, Sony menyampaikan seluruh Satlinmas merupakan pilar terdepan dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat pada saat pemilu dan pilkada 2024. Sony menambahkan, rasa aman dan nyaman dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada merupakan satu hal yang sangat penting. Maka itu, perlu dipersiapkan sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan pemilihan umum yang luber dan jurdil. Sementara itu, Kepala Satpol PP Damkar, Beni mengungkapkan, pelatihan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, yang mana Satlinmas selaku ujung tombak dari penyelenggara keamanan. Beni berharap dengan adanya kegiatan pelatihan ini dapat membentuk petugas Satlinmas yang andal dan terampil untuk perlindungan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum pada penyelenggaraan pemilu 2024. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Kepala BPBD Kesbang Pol I Putu Venda, Camat dan Lurah beserta perwakilan dari KPU dan Bawaslu Kota Padang Panjang serta jajaran Pol PP Damkar, Rifki Mahendra, dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman Padang Panjang sepekan. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gelar rapat pembentukan kelompok kerja operasional tingkat kota di pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Rabu 24 Januari. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Osman bin Nur, mengatakan, rapat ini membahas meningkatkan pelayanan posyandu kepada masyarakat di Kota Padang Panjang. Osman juga menyebutkan, rapat ini juga membahas tentang SK Pokjanal Posyandu tingkat kota, serta mempersiapkan program kerja 2024 ini. Sehingga, target angka penurunan prevalensi stunting di Padang Panjang dapat tercapai. Ketua Pokjanal Posyandu Padang Panjang Winarno, yang memimpin rapat tersebut dalam arahannya mengungkapkan, Pokjanal memiliki peran penting untuk menjaga tumbuh kembang anak sehingga terhindar dari gizi buruk. Winarno juga meminta agar meningkatkan komitmen untuk menjadikan posyandu sebagai lembaga yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terhadap permasalahan kesehatan yang terjadi. Diharapkannya, melalui kegiatan ini dapat menyatukan persepsi dalam mekanisme kerja sehingga bisa aktif dalam meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Turut hadir pada kesempatan tersebut, PJ Ketua PKK Kota Sri Hidayani Sony, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Syahdanur, Kepala OPD dan pihak terkait lainnya, Rifki Mahendra dan juru kamera Syauki Martodo, Padang Panjang sepekan. KPU Kota Padang Panjang menerima logistik surat suara untuk pemilu 2024. Terdiri dari 7 item kategori dengan total jumlah sebanyak 222.225 lembar yang bertempat di kantor KPU Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Sabtu 13 Januari. Proses serah terima surat suara dijaga ketat oleh TNI Polri dan turut disaksikan pejabat Wali Kota Sony Budaya Putra, Ketua Bawaslu Hidayatul Fajri, dan para komisioner KPU Padang Panjang beserta undangan terkait lainnya. Surat suara yang dicetak PT Macanan Jaya Cemerlang dan PT Gramedia tersebut telah dilakukan pengecekan oleh Bawaslu untuk memastikan jumlah surat suara yang datang sesuai dengan jumlah surat suara yang dipesan. Komisioner KPU Gunawan menyebutkan, adapun 6 item surat suara yang diterima terdiri dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI Dapil Sumatera Barat 1, DPD Sumbar, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Barat 6, DPRD Kabupaten atau Kota, Dapil 1 Padang Panjang, dan Dapil 2 Padang Panjang. Ditambahkannya, surat suara yang telah diterima ini nantinya disimpan dengan aman di gudang KPU untuk menunggu proses pelipatan dan pendistribusian ke TPS. PJ Walkosoni mengatakan, kedatangan logistik surat ini perlu menjadi perhatian bersama untuk mengawal proses penyimpanan agar semaksimal mungkin.
perlu menjadi perhatian bersama. Tadi kami melihat sendiri, ini surat-suara ini dikawal oleh pihak keamanan. Kemudian juga kami tadi melihat, menyaksikan bersama dengan KPU Bawaslu, bagaimana proses penyimpanan ini bisa maksimal mungkin, dan termasuk juga kondisi ruangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tingkat keamanannya juga bisa dijaga, dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi baik itu dari cuaca, hujan maupun kelembapan tadi kami minta untuk dipastikan, termasuk juga kesiapan antisipasi jika terjadi kebakaran dan lain-lain sedini mungkin harus kita perhatikan. Jadi ini alhamdulillah tadi mendapatkan perhatian yang serius dari KPU dan juga dari Polres dan TNI juga sangat menjaga dengan maksimal. Mudah-mudahan proses dan tahapan yang kita lalui ini berjalan dengan baik dan lancar. Sony juga meminta pihak terkait untuk memastikan segala faktor-faktor yang akan dapat mempengaruhi mulai dari sedini mungkin, baik itu dari segi cuaca, kelembaban, dan termasuk juga kesiapan antisipasi kebakaran dan lain-lain. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Rahman Arifan pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.